Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nislina Fitria Wida dengan NIM 0311523045 pada program Studi Manajemen Universitas Al-Azhar Indonesia. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Hari ini saya akan membedah mekanisme akad pada dua lembaga keuangan syariah, yaitu pada bank syariah dan asuransi syariah. Pertama, mari kita bahas produk perbankan syariah. Saya mengambil contoh produk pembiayaan pemilikan rumah atau PPR pada SIM Niaga Syariah yang menggunakan skema musyarakah mutanakisah atau MMQ yang merupakan bentuk pembiayaan berbasis kemitraan dengan kepemilikan yang berkurang secara bertahap. Mekanisme ini secara fundamental berbeda dengan sistem konvensional karena tidak menggunakan bunga, melainkan kombinasi antara akad bagi hasil atau syirkah dan akad sewa atau ijaroh. Tahap pertama dimulai dengan syirkah al-milk, yaitu sebuah komitmen di mana nasabah dan bank sepakat untuk membeli properti secara bersama-sama sebagai mitra usaha. Sebagai contoh, apabila nasabah menyetorkan dana sendiri atau DP sebesar 20%, maka nasabah memiliki porsi kepemilikan sebesar 20%, sementara bank membiayai dan memiliki porsi 80% sisanya. Pada titik ini terjadi hubungan bagi hasil dalam hal kepemilikan aset secara kolektif. Setelah aset dimiliki bersama, mekanisme berlanjut ke tahap penggunaan aset melalui akad ijaroh atau sewa menyewa karena nasabah menepati dan menggunakan rumah tersebut secara penuh. Nasabah berkewajiban membayar upah sewa atau ujrah kepada bank atas porsi kepemilikan milik bank yang digunakan nasabah. Keuntungan yang diperoleh bank berasal dari margin sewa ini, sehingga transaksi ini murni masuk ke dalam kategori ijaroh. Bersamaan dengan pembayaran sewa, nasabah juga melakukan pembelian porsi kepemilikan bank secara bertahap melalui angsuran bulanan. Hal inilah yang disebut sebagai mutanakisah, di mana seiring waktu porsi kepemilikan nasabah akan terus meningkat. Misalnya dari 20% menjadi 50% hingga 100%. Sementara porsi bank akan terus berkurang hingga habis. Penting untuk dicatat bahwa dalam klasifikasinya, produk PPR SIM Niaga Syariah saat ini lebih mengedepankan skema MMQ atau sewa kemitraan dibandingkan akad jual beli atau murabahah murni. Dalam akad jual beli, harga harus ditetapkan secara tetap sejak awal hingga akhir masa pembiayaan. Namun dengan menggunakan kombinasi akad syirkah dan ijaroh dalam MMQ, bank memiliki fleksibilitas untuk meninjau kembali harga sewa secara periodik sesuai kesepakatan di awal yang seringkali dianggap lebih kompetitif bagi nasabah dalam jangka panjang. Pada akhirnya, setelah seluruh porsi bank selesai dibeli oleh nasabah, status kepemilikan rumah tersebut akan berpindah sepenuhnya menjadi milik nasabah secara mutlak. Selanjutnya yaitu produk takaful dana pendidikan dari takaful keluarga yang beroperasi berdasarkan prinsip utama bagi hasil atau mudharabah dan prinsip tolong-menolong atau tabaruk. Mekanisme investasi dalam produk ini menggunakan akad mudharabah di mana nasabah menyetorkan premi yang dialokasikan ke dalam rekening investasi. Perusahaan takaful bertindak sebagai pengelola atau mudharib yang menginvestasikan dana tersebut pada instrumen-instrumen syariah seperti sukuk atau saham syariah. Keuntungan dari hasil investasi tersebut dibagi antara nasabah dan perusahaan berdasarkan persentase atau nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, mekanisme pertumbuhan dana pendidikan anak dalam produk ini secara jelas masuk ke dalam kategori bagi hasil. Selain aspek investasi, perusahaan asuransi juga mengenakan biaya atas jasa operasionalnya dan administrasi melalui akad wakalah bil ujrah. Akad ini secara klasifikasi masuk ke dalam kategori ijaroh atau jasa, di mana nasabah membayar upah atau ujrah kepada perusahaan untuk mengelola polis asuransinya secara profesional. Di sisi lain, untuk memberikan perlindungan jiwa bagi orang tua, sebagian kecil dari premi nasabah dialokasikan ke dalam dana kolektif yang disebut dana tabaru atau dana kebajikan. Dana ini diniatkan sebagai hibah dari seluruh peserta untuk membantu sesama.
Jika seseorang nasabah meninggal dunia dan dana tabarut tersebut digunakan untuk membayar santunan agar target dana pendidikan anak tetap terpenuhi, yang mencerminkan konsep saling menanggung risiko. Dalam operasionalnya, takaful dana pendidikan tidak menggunakan akad jual beli. Hal ini dikarenakan asuransi syariah menghindari unsur ketidakpastian atau gharar dan perjudian atau maisir yang dilarang dalam Islam. Jika risiko diperjualbelikan seperti pada asuransi konvensional. Dengan demikian, produk ini adalah gabungan harmonis antara bagi hasil untuk tujuan akumulasi dana pendidikan dan ijarah atau wakalah sebagai imbalan jasa pengelolaan serta didukung oleh prinsip sosial tabarut untuk proteksi finansial keluarga. Kesimpulannya, baik perbankan maupun asuransi syariah, keduanya memiliki landasan yang kuat untuk memberikan keadilan, transparansi, dan keberkahan bagi para penggunanya. Demikian penjelasan dari saya untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Keuangan Syariah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.